warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, wabil khusus Ketua Ranting NU Janji Bari ugi sedaya kemawon ingkang hadir rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, bersama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita hidup untuk menghapus kesalahan dan dosa dan menyempurnakan iman takwa kita sesempurna mungkin, agar di kehidupan sesudah mati kita semua tidak menyesal. Amin Allahumma amin. Dan di antara sekian banyak ibadah, yang paling unik adalah ibadah puasa. Keunikannya di antaranya adalah puasa adalah ibadah yang dikhususkan untuk Allah. Ibadah puasa ibadah yang tidak bisa dipamerkan, karena memang tidak ada yang tahu. Pulau sampean karo bus poso temen ta, poso sapi ta, poso wedhus ta, poso celek ta, poso macam-macam ya. Poso mari mangan di sapi, atau mari ngokok di sapi, mari sini mau singitan, nggak ada yang tahu, memang tidak bisa dipamerkan. Tapi kita semua yakin bahwa ada yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang puasa itu kok mampu bertahan dari subuh hingga maghrib? Karena meyakini dilihat Allah, diperhatikan Allah, diawasi Allah, disaksikan Allah, dimonitor dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga memang benar-benar tidak riyaan ala nas, atau tidak muraqabatun nas, tidak merasa diawasi oleh manusia. Kalau merasa diawasi manusia, mudah untuk bisa tidak diketahui manusia, gampang. Dari boleh dikonsisten, boleh di ruangan yang tidak ada siapa-siapa, ya sudah, tidak ada yang tahu. Tapi kalau muraqabatul haq, muraqabatullah, merasa diawasi Allah, tidak akan pernah bisa sembunyi dari pandangan Allah, tidak bisa singitan supaya Gusti Allah karo, boten kira saged. Nah, disitulah maka pahala puasa ini benar-benar as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas pahala dari ibadah puasa itu. Dan ibadah puasa adalah ibadah satu-satunya yang memuaskan nafsu kita
dari gak puas-puas terhadap duniawi materi. Tiang sugih-sugih niku nek boten poso, tambah sugih tambah rakus, tambah sugih tambah rakus, tambah kemaruk, tambah kepingin di PKB. Bahaya, khususnya tiang sugih atau nek boten poso itu bahaya. Semakin kaya semakin jauh dari Allah, semakin kaya semakin rakus, semakin kaya semakin kepemilikan, semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin takut miskin. Itu jika tidak puasa. Sebaliknya kalau mau puasa dan menjalankannya imanan wahtisaban, dijalani puasa itu dengan keimanan dan menghisab diri, alias menghitung amal baik buruk, salah benar dan sebagainya dan seterusnya, sebelum nanti pasti dihisab oleh Allah. Dia akan cepat puas walaupun tingkat kayanya baru tingkat paling kaya sa-RT. Nek poso temen diterima, puas dan tidak ingin lebih kaya lagi. Semakin tidak ingin lebih kaya dari kita manusianya, Allah yang akan mengkayakan lagi dan aman dari fitnah dunia. Ya, ini akan mengeluarkan zakat mal dan akan gemar bersedekah, membantu menolong orang tanpa pamrih, sehingga tingkat kayanya dari tingkat RT ke RW, dari RW ke desa, kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan seterusnya, dan dia aman dari berbagai fitnah dunia. Itulah kaya hati. Di samping kaya harta, kita lebih dituntut untuk kaya hati, yaitu suka berbagi, suka memberi, peduli kasih terhadap anak-anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, dan siapa saja yang butuh bantuan. Mudah-mudahan kita semua selamat dari ancaman surat Al-Ma'un. Allah mengancam kita semua di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau Muhammad orang yang mendustakan agama? Pertanyaan ini bukan pertanyaan, justru pemberitahuan, alias Muhammad, jangan tidak tahu engkau sebagai nabi yang aku utus, jangan sampai tidak tahu tentang orang-orang yang dusta dalam beragama. Kesehariannya terlihat berjubah, koyo syekh, macak kiai, nyokol tasbih, ketok ustadz santri, tapi jiwanya jauh dari penampilannya, hatinya jauh dari tampang kiai, rohaninya jauh dari simbol-simbol keagamaan. Mereka adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika. Oh, anak-anak yatim apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah menelantarkan anak yatim. Keseru tonggone yatim atau dulure yatim, tapi nggak terpanggil hatinya, nggak peduli kasih. Dialah walau bagaimana hebatnya keagamaannya, tapi jika tidak peduli kasih dengan anak yatim, tidak ada nilainya sama sekali, bahkan diancam oleh Allah sebagai pendusta agama. Setelah wadzalika alladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau tahu
urusan pangan orang-orang miskin. Artinya sudah tahu banyak yang kena busung lapar, mergo kuru, mergo kurang mangan, kurang turu, gak iso turu, tapi tidak mau membantu padahal mampu, tidak mau menolong padahal bisa, ya dia siapapun dia akan dicap sebagai pendusta agama. Mudah-mudahan kita semua diamankan, diselamatkan oleh Allah dari ancamannya yang terdapat di surat Al-Ma'un. Mari kita baca bersama surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrika Muhammadin khalqika wa asana qawli adada khalqika wa adada nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bi wa faqihna fi dini wa ahlina ala sunnati wa amitna ala millati wa qsurna fi zumrati. Allahumma khususna bi la ilaha illallah wa ta'ana bi qismi la ilaha illallah wa amidana bi sirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa rizqna maradatika innaka antar raufur rahim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa ja'alna min ulama'i al-'amilin wa ja'alna min zumratil awliya'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya qana'ah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada